Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing yang telah berkesempatan hadir pada seminar proposal kali ini, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti seminar proposal yang akan dipresentasikan oleh saudara Faiz Akbar Daifullah. Perkenalkan, saya Delon yang pada kesempatan ini bertugas sebagai moderator. Saya akan memandu jalannya seminar proposal hingga selesai. Adapun judul proposal yang akan dipresentasikan oleh saudara kita yaitu pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis web dengan implementasi konsep gamifikasi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki acara inti. Kepada saudara Faiz Akbar Daifullah, kami persilakan untuk mempresentasikan proposal penelitian yang telah disusun. Kepada saudara Faiz, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kembali lagi untuk dosen-dosen pembimbing yang telah datang pada hari ini. Izin mengulangi lagi, izin perkenalkan diri, nama saya Faiz Akbar Daifullah dengan NPM 231506101. Kali ini saya membawa sebuah judul yaitu pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis web dengan implementasi konsep gamifikasi. Nah, jadi ada latar belakang yang membuat gamifikasi ini, di mana pada sekarang LMS konvensional masih pasif, di mana platform pembelajaran dari saat ini cenderung bersifat searah, menyebabkan mahasiswa menjadi penerima informasi pasif yang memicu academic breakdown atau kondisi yang ketika merasa bosan, tidak tertarik atau kurang termotivasi terhadap kegiatan akademik seperti belajar mengerjakan tugas. Maka diberikanlah solusi gamifikasi ini, di mana integrasi mesin gamifikasi asli ke dalam ekosistem LMS menciptakan pengalaman belajar yang kompetitif, kolaboratif, dan partisipatif, mengoptimalkan engagement melalui sistem penghargaan visual dan pelacakan kemajuan yang transparan. Nah, terdapat rumusan masalah yang dimana pada arsitektur sistem. Jadi bagaimana merancang bangun aplikasi pembelajaran berbasis web yang mampu mengintegrasikan konsep gamifikasi secara terstruktur menggunakan menu stack. Lalu ada efektivitas PBL, di mana bagaimana efektivitas fitur gamifikasi dasar, dan di mana PBL ini mencakup points, badge, leaderboards, di mana di dalam aplikasi ini meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna. Lalu ada batasan masalah, di mana web platform yang pertama, di mana platform ini sistem dibangun berupa aplikasi berbasis antarmuka website. Lalu yang kedua ada elemen PBL dibatasi dengan pada elemen points, badge, dan leaderboard. Lalu ada fungsional, di mana fokus pada pengelolaan kuis, modul materi, dan progress tracking. Lalu yang terakhir ada metode menggunakan pendekatan human centered agile atau Scrum. Lalu ada tujuan dan manfaat pada penelitian kali ini, yang dimana tujuan penelitian yaitu menghasilkan rancangan bangun LMS fungsional dengan elemen gamifikasi yang terintegrasi. Lalu ada juga menciptakan ekosistem e-learning interaktif untuk meningkatkan retensi belajar mandiri. Lalu yang terakhir ada manfaat penelitian, di mana secara teoritis gamifikasi ini memperkaya literatur NPL dan HCI terkait arsitektur edukasi yang adaptif. Lalu praktis, dalam hal praktis, pengalaman belajar, interaksi bagi siswa, dan monitoring transparan bagi institusi. Nah, jadi ada landasan teori yaitu gamifikasi. Nah, jadi konsep gamifikasi ini yang akan dibawakan itu sebenarnya penerapan elemen permainan ke dalam konteks non-permainan untuk memotivasi tindakan dan meningkatkan keterlibatan pengguna. Jadi ada beberapa fitur yang diangkat, yaitu poin atau XP, di mana representasi kuantitatif dari kemajuan belajar siswa tersebut. Lalu yang kedua ada badge atau penghargaan visual atas tercapainya target khusus atau biasa disebut milestone. Lalu ada leaderboard yang berupa visualisasi peringkat untuk memicu kompetisi yang positif. Nah, untuk metodologi yang digunakan dalam pengembangan ini, saya menggunakan metode Agile Scrum Framework, di mana karakteristik Scrum ini kerangka kerja yang iteratif dan incremental untuk mengelola pengembangan kalimat yang kompleks, di mana product backlog sebagai daftar prioritas fitur berdasarkan kebutuhan pengguna. Lalu sprint atau siklus kerja durasi pendek 1-4 minggu yang menghasilkan purwarupa fungsional. Lalu adaptif memungkinkan evaluasi berkelanjutan di setiap fasenya. Lalu mengapa menggunakan metode Scrum?
Jadi metode Scrum ini sangat efisien untuk sistem gamifikasi yang membutuhkan antarmuka visual yang visual UI UX dan logika backend secara stimulan. Memastikan release fitur dilakukan sedikit demi sedikit tanpa menunggu sistem selesai secara keseluruhan. Jadi teknologi pada frontend ini saya menggunakan untuk bagian frontend yaitu React dan Tailwind. Di mana React ini pustaka JavaScript berbasis komponen yang memungkinkan update data gamifikasi berupa XP tanpa reload halaman penuh. Lalu Tailwind CSS yaitu framework dari CSS yaitu utility first mempercepat perancangan antarmuka yang responsif dan konsisten melalui kelas. Lalu juga pada front end ini kami mengoptimalisasi responsive UI di mana untuk sistem yang telah dibuat ini akan dapat diakses secara responsif di laptop, tablet maupun HP. Nah, pada backend dan database ini saya menggunakan environment Node.js dengan framework Express.js. Lalu juga untuk database menggunakan MongoDB, di mana Express ini runtime server side JavaScript asinkron, non-blocking input or output, efisiensi melayani antara request database secara serentak. Lalu MongoDB itu database yang berorientasi dokumen JSON yang karakteristik scanless, memberikan fleksibilitas yang tinggi. Cocok untuk data gamifikasi yang dinamis, mendukung penyimpanan data nested object, performa load testing yang stabil pada integrasi API. Lalu keamanan dilengkapi dengan JWT atau JSON Web Token dan ada Bcrypt hashing. Nah, jadi ada penelitian terkait dari 2023 sampai 2025 di mana Yasdi et al. Pada 2024 yang membahas mengenai tren gamifikasi pendidikan global yang memiliki hasil utama yaitu kebutuhan krusial untuk mengatasi dropout dan isolasi pada e-learning. Lalu ada James et al. Pada tahun 2025 yang fokus penelitiannya terhadap dampak dan retensi dan interaksi siswa yang hasil utamanya itu gamifikasi sukses, mencegah kebosanan, dan meningkatkan retensi penyelesaian materi. Lalu yang ketiga ada Hebba et al. Pada tahun 2004 evaluasi kepuasan pengguna yang dimana hasil utamanya berpengaruh positif terhadap kualitas pembelajaran dan kompetisi positif. Lalu yang terakhir ada Fatima et al. Pada tahun 2024 yang mana berfokus pada integrasi agile requirement di mana hasil utamanya software gamifikasi memerlukan agile berpusat pada manusia agar fitur selaras. Nah, jadi waktu dan tempat penelitian di mana tempat penelitian dilakukan di Bandar Lampung dan waktunya dimulai dari Mei 2026, dimulai dengan analisis kebutuhan pada Mei 2026, lalu perancangan sistem dan UI UX pada 2026, lalu pengembangan sistem dimulai dari Juni 2026 hingga Juli 2026, lalu pengujian sistem dimulai dari Juli 2026, lalu evaluasi dan penyebaran mulai dari Juli 2026 dan Agustus 2026. Lalu untuk penyusunan laporan akhir mulai dari Mei hingga Agustus 2026 berlangsung dengan berjalannya pengembangan sistem. Nah, lalu ada tahapan penelitian. Alur tahapan penelitian ini mengacu pada kerangka kerja Scrum, di mana dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, lalu pengembangan, pengujian, kemudian dites apakah valid sistemnya valid atau tidak. Jika tidak, maka balik ke pengembangan. Kalau iya, ke evaluasi, lalu penyebaran dan selesai. Nah, lalu ada kebutuhan fungsional, di mana ada modul umum dan autentikasi. Jadi ada fitur registrasi akun via valid surel atau lewat email, lalu sistem login multi role dari ada siswa, guru, admin, lalu ada secure logout untuk mengakhiri sesi, hak akses admin, di mana manajemen group data, selalu pengguna platform, lalu ada dashboard analitik, statistik real time, kuantitas platform, lalu pengaturan dan riset papan peringkat musiman. Lalu hak akses guru, pembuatan kelas dan generate kode kelas unik, manajemen materi dan pembuatan live quiz first timer, monitoring laporan dan grafik statistik nilai siswa, hak akses siswa, lalu ada gabung kelas melalui input kode autentikasi, lalu ada pengerjaan quiz dengan kalkulasi poin XP, lalu ada leveling based dan leaderboard. Lalu ada kebutuhan fungsional di mana ada enkripsi via Bcrypt di mana hashing di database, lalu ada proteksi endpoint menggunakan JSON Web Token atau JWT, lalu kebergunaan usability, ada tata letak antarmuka responsif di berbagai layar via Tailwind CSS. Lalu ada keandalan atau reliability, penyimpanan data amat terpusat menggunakan teladan awal mengenal SQL MongoDB Atlas untuk mereduksi risiko kehilangan data lokal, jaminan uptime operasional penuh 24/7. Lalu untuk performance, mampu menangani puluhan query request secara bersamaan tanpa lag, dioptimalkan secara arsitektural oleh sifat asinkron dan non-blocking input output dari runtime.js. Terima kasih atas perhatiannya, akan saya kembalikan ke moderator. Baik,
terima kasih kepada Saudara Faiz atas pemaparan dari hasil laporan proposal skripsinya. Nah, selanjutnya itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji atas saran, masukan, dan pertanyaan yang telah diberikan, serta kepada Saudara Faiz atas pemaparannya juga. Dengan demikian, seminar proposal pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga masukan yang diberikan dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan penelitian yang akan dilakukan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh pihak yang hadir. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.